Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Apa yang terlintas dalam benak kalian jika mendengar kata nafsu? Di video kali ini, kita akan membahas tentang perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu, dan juga kisah singkat penuh hikmah tentang malaikat Jibril ketika diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana penciptaan surga dan neraka berkaitan erat dengan hawa nafsu. Dan tahukah kamu bahwa memang pernah ada suatu riwayat yang mengisahkan tentang perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu? Konon dikabarkan, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka berdua. Lantas pertanyaan apakah itu, dan bagaimanakah jawaban dari akal dan nafsu itu? Dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin dan Duratun Nasihin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, dan justru mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau, dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim yang sangat panas. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman lagi, "Masih begitukah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah kembali memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju, yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Nafsu dimasukkan ke neraka Jua selama 1000 tahun dan dilaparkan. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya kembali dan berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dan berfirman lagi, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku, dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berfirman, "Masih begitukah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dan kembali berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu, dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah bersama tubuh anak Adam." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia yang sudah sanggup memikul amanah, juga sebagai sebuah penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam yang dilandasi sifat masmunah atau sifat buruk seperti ria, sombong, dan sebagainya akan tinggal dalam seringan nafsu sebagai ampas. Dan segala perbuatan anak cucu Adam yang ikhlas karena Allah akan melewati saringan hawa nafsu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang malaikat Jibril yang diperlihatkan surga dan neraka. Yang mana penciptaan surga dan neraka berkaitan erat dengan hawa nafsu. Pembahasan ini dikutip dari hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil, karena Dia memiliki asma al-adlu, yaitu Maha Adil. Allah melengkapkan manusia selain nafsu, juga dengan akal dan ruh. Keberadaan nafsu, akal, dan ruh sangat erat kaitannya dengan tujuan penciptaan surga dan juga neraka, ciptaan Allah bagi manusia. Tentang kisah penciptaan surga dan neraka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus malaikat Jibril untuk melihat ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah ke surga, dan lihatlah apa saja yang aku telah sediakan untuk para calon penghuninya. Maka, malaikat Jibril pun mendatangi surga, dan kemudian ia melihat surga. Dan kepada apa yang Allah telah sediakan untuk para calon penghuninya. Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, terkecuali dia pasti ingin memasukinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, kembalilah ke surga dan lihatlah, serta lihat pula apa yang aku telah sediakan untuk para calon penghuninya. Maka malaikat Jibril pun kembali ke surga. Ketika itu, surga telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kemudian dia kembali kepada Allah dan berkata, demi keperkasaanmu, sungguh aku takut kalau tidak akan ada seorang pun yang mau memasukinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah ke neraka, lihatlah ke neraka, dan kepada apa yang aku telah persiapkan untuk para calon penghuninya. Maka, dilihatnya neraka. Sebagiannya menghantam sebagiannya yang lain. Lalu malaikat Jibril kembali dengan kabar tersebut dan berkata, demi keperkasaanmu, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang neraka, kemudian ia berniat untuk memasukinya. Kemudian, Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada malaikat Jibril, kembalilah ke neraka. Maka, malaikat Jibril pun kembali ke neraka. Lalu malaikat Jibril berkata, demi keberkahanmu, aku khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka, kecuali ia pasti akan memasukinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Setiap makhluk hidup memiliki hawa nafsu, ternama manusia. Sejak manusia lahir, Allah membekalinya dengan nafsu, agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai makhluk hidup di dunia. Salah satu nafsu yang dimiliki oleh manusia adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat dapat mendatangkan kebaikan apabila dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, akan menjadi musuh besar bagi manusia apabila ia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syahwat diartikan sebagai nafsu untuk bersetubuh atau kebirahian. Mengutip dari beberapa sumber, bahwa Allah menciptakan manusia dengan disertai syahwat dengan faedah dan manfaat di dalamnya, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Namun, apabila nafsu ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka akan mendatangkan petaka. Sesungguhnya, Allah telah menuliskan bagi anak-anak Adam bagiannya dari zina. Ia pasti akan mendapatkannya. Zinanya mata, memandang yang diharamkan. Zinanya lisan, membicarakannya. Zinanya jiwa, mengharap dan membayangkannya. Sedangkan kemaluannya akan membenarkan hal tersebut atau mendustakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka, tatkala wanita itu, artinya Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka.
Maka, tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun beliau dicintai dan disukai oleh banyak wanita karena ketampanannya, Nabi Yusuf tidak serta-merta mengikuti nafsu syahwatnya untuk meladeni wanita-wanita tersebut. Dan berkat ketaatannya kepada Allah, Nabi Yusuf pun memohon agar dijauhkan dari segala perbuatan buruk karena nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pesan yang ada dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.